Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman, balik lagi nih di Belajar Bersama Reza. Nah, kemarin kita udah bahas panjang lebar tentang dasar Python, yaitu tipe data, ya kan. Tapi kali ini pembahasannya berbeda. Kita akan membahas virtual environment. Virtual environment ini uh, ya mungkin sejenis fasilitas untuk isolasi paket Python ya. Jadi nanti akan saya jelaskan dengan gambar. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya OS seperti saya nih dari Linux Mint, kalian install di sini pakai pip 3 install paket Python apa, library Python apa, dia akan terinstall global di dalam OS kalian itu gitu. Jadi tidak ada versioning, kalian cuma bisa punya satu version aja, tidak bisa punya dua version gitu. Jadi kalau misalkan kalian install Python Django kalau kalian tahu yaitu framework uh, web web framework untuk Python. Kalian install Python Django 2.2 ya, yang terinstall cuma satu versi itu aja. Kalian tidak bisa install beberapa versi untuk pengembangan selanjutnya gitu. Nah, untuk penjelasannya lebih lanjut, saya analogikan seperti apa. Simak baik-baik ya. Oke, saya coba analogikan apa sih virtual environment itu, gitu ya. Misalkan kalian adalah tukang, ya kan? Tukang kayu. Kalian punya pesanan dari dua orang yang berbeda. Yang satu ingin kursi modern, yang satu ingin lemari dengan gaya klasik. Maka kalian harus bedakan bahan-bahannya karena memang kebutuhan untuk pembuatan produk tersebut berbeda gitu kan. Biar kalian mengambil bahan atau menaruh bahan itu lagi itu di tempat yang sudah disediakan dan tidak tercampur. Nah, untuk terisolasi agar tidak tercampur gitu kan. Biar kalian juga tidak bingung dan tidak tercampur aduk seperti itu. Nah, coba kita tulis saja ya. Misalkan untuk pembuatan kursi, nah, kalian punya kontainer. Nah, karena kursi ini kursi modern, kalian cukup butuh kursi kayu mahoni misalkan. Dengan cat yang kinclong atau cat yang cerah warna hijau. Dan kalian memerlukan paku untuk menyatukan bagian-bagian dari kayu tersebut. Oke. Untuk yang lemari, karena ini lemari gaya klasik, maka pemesan ini ingin kayu yang bagus, kayu jati yang bagus, kayu jati, dan dengan pelitur ya, pelitur warna coklat tua. Lalu dia nggak mau lemarinya pakai paku, pakai pasak ya, pakai pasak kecil-kecil dari kayu. Nah, dengan dua kontainer ini kalian bisa bedakan nih kan, tidak tercampur. Kalian bisa konsentrasi untuk mengembangkan atau membuat produk satu-satu dengan benar dan tidak tertukar bahan satu dengan yang lain. Seperti juga untuk membuat project di Python, misalkan kalian dapat pesanan nih untuk membuat atau bukan dapat pesanan, kalian ingin membuat dua project nih. Yang satu company profile website, yang satu adalah misalkan media digital itu. Kita hapus saja semuanya. Dari awal kita contohkan dari awal. Yang satu company profile. Yang kedua adalah media digital.
Nah, karena kebutuhan dari dua website ini berbeda, untuk itu kan kalian harus membedakan environment dari kedua project ini kan. Kalau tadi hanya kita install di level OS, maka hanya satu versi yang kalian bisa gunakan untuk dua project yang berbeda ini. Misalkan kalian untuk membuat dua website ini, kalian perlu Django. Yang satunya Django 2.2, yang satunya Django 3.1. Maka kalau di level OS kita hanya bisa install satu versi. Gimana caranya? Nah, ini solusi untuk itu adalah virtual environment itu, gitu. Jadi virtual environment itu seperti kontainer yang tadi kita bahas. Jadi dia sudah mengisolasi paket-paket Python di dalam satu environment yang nantinya kalian bisa bedakan tiap project ini dengan dua environment yang berbeda gitu. Jadi lokal package-nya nanti tidak akan tercampur. Jadi kalau kalian mau install di sini Django versi Django ini web framework ya teman-teman. Ini Django ini powerful sekali. Nanti setelah ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara membuat website yang cepat dengan framework Django ini. Nah, di company profile ini kalian cukup dengan framework Django versi 2.2. Dan misalkan butuh WebSocket dengan package Django channel versi 1 sekian. Di media digital ini kalian ingin menggunakan Django versi 3.1 dengan Django channel yang terbaru misalkan 2 sekian. Nah, dari dua environment ini tidak akan tercampur teman-teman. Jadi ketika kalian mengupdate versi Django channelnya di sini tidak akan terjadi error ketika kode ini tidak support dengan virtual environment yang di sebelah sini gitu. Jadi udah terisolasi sendiri-sendiri, tidak ada berhubungan satu sama lain. Kecuali kalian ingin ada global package, global version untuk dua project yang berbeda ini. Jadi di virtual environment itu juga ada fitur namanya global package. Nanti saya terangkan setelah video ini ya. Jadi ini hanya analogi dan cara menginstal virtual environment. Jadi di sini tuh ada global. Jadi ada kotak lagi nih teman-teman. Kotak lagi yang nantinya diakses oleh dua virtual environment ini. Gitu. Jadi global package yang nanti ketika kalian install di sini, kalian juga versi itu juga akan dipakai untuk dua-duanya project yang kalian buat. Misalkan di sini ada Python request nggak tahu lah. Python request sekarang versi berapa? Python requestnya versi misalkan versi 3 sekian lah. Jadi Python request ini nanti akan versi 3 sekian ini akan dipakai dua-duanya dari project company profile dan media digital. Ini namanya global package ya, global package. Itu untuk analogi dari virtual environment. Nah, selanjutnya kita akan belajar install virtual environment ya. Oke, sebelum kita install virtual environment-nya, kalian juga sudah harus siapkan paket Python-nya ya. Jadi kalau di Linux Mint itu sudah tersedia Python 2 dan Python 3 teman-teman. Kalian tinggal install pakai apt get install Python. Ini untuk 2.7 dan Python 3-nya install seperti ini. Ini di Linux Mint sudah tersedia, sudah terinstall Python 3.6.7 ya.
3.6.9. Ini aku install manual kemarin. Yang aslinya 3.6.7 kalau nggak salah ya. Oke. Nah, untuk setelah ini, karena Python-nya sudah terinstall, kita install virtual environment-nya. Caranya pip install virtual environment. Atau pakai pip untuk pakai versi 2 titik ya. Terserah kalian mau pakai pip 3 atau pip biasa ya. Nah, karena virtual environment-nya sudah terinstall, tandanya kalian bisa ketik virtual environment. Nah, ini keluar. Nah, kalau saya biasanya setelah virtual environment itu saya install juga namanya virtual environment wrapper, teman-teman. Jadi itu kayak apa ya? Helper kalian nanti untuk komen-komennya lebih mudah pakai virtual environment wrapper. Jadi dia udah disediakan folder tertentu, di situ nanti ditempatkanlah virtual environment yang kalian sudah buat gitu. Jadi saran saya setelah install virtual environment pakai pip atau pip 3 tadi, kalian juga install virtual environment wrapper. Nah, tapi sebelum install virtual environment wrapper, kalian harus install Python wheel sama Python setup tools. Setup tools. Ini diperlukan paket ini diperlukan untuk menginstal virtual environment wrapper, teman-teman. Kalau kalian belum install ini, biasanya akan error gitu pas menginstal virtual environment wrapper. Kalau ingin yang versi 2 itu Python wheel sama Python setup tools. Nah, ketika sudah terinstall, kalian tinggal install virtual environment wrapper-nya pakai pip 3 install virtual environment wrapper. Nah, ketika sudah terinstall virtual environment wrapper, kalian sudah tinggal pakai nih, tinggal buat virtual environment sesuai dengan project apa yang kalian mau buat. Misalkan kita tadi ada 2 project, company profile dan media digital. Maka tinggal bikin mk virtual environment company profile. Jangan lupa sertakan Python-nya. Kalian mau pakai Python apa nih? Kalau pakai Python 2, kalian pakai user bin Python. Yang ini. Kalau kalian mau pakai Python 3, min p user bin Python 3. Nah, untuk case kali ini kita coba buat untuk Python 3 ya. Jadi mk virtual environment, nama virtual environment-nya apa, dan min p Python-nya mau pakai Python apa. Nah, ketika sudah terbuat, kalian akan otomatis mengaktifkan virtual environment company profile tersebut. Tandanya di sebelah kiri ini, sebelum hostname ini, kalian terdapat nama virtual environment yang sudah kalian buat gitu. Nah, di sini dalam case ini adalah company profile. Nah, company profile ini adalah virtual environment yang sudah dibuat oleh virtual environment wrapper yang ditempatkan di dalam folder home atau directory home kalian di hidden directory di virtual environments. Nah, di sini ini company profile yang sudah kalian buat. Oke,
Itu terus bagaimana caranya untuk menginstal paket Python di dalam virtual environment ini, tinggal install aja. Jadi sebelum itu kita cek dulu nih, Pythonnya udah pakai 3 titik. Oh, ini udah pakai 3.6. Jadi ketika kalian ketik Python atau jalankan konsol Python, yang dipanggil adalah Python di dalam virtual environment tersebut, teman-teman. Bukan Python yang di OS level ya. Jadi ketika kalian panggil seperti ini adalah Python 3.6, bukan Python 2. Oke. Nah, Python pip sudah terinstall belum? Oh, sudah. Karena sudah terinstall, kita tinggal install misalkan Python Django ya. Atau Django 2.2. Oh, sorry. Pakai sama dengan 2 kali ya. Nah, di sini akan terinstall Python Django 2.2. Nah, sembari menunggu ini, kan tadi ada 2 project nih. Misalkan kita bikin lagi tab baru. Kita di sini mau bikin untuk media digital. Nah, kita tinggal panggil aja mk virtual environment media digital min p usr bin python 3. Nah, ketika kalian sudah buat virtual environment itu, otomatis juga dia akan masuk ke dalam virtual environment tersebut gitu. Nah, kita install versi Django versi 3.1. Nah, ketika kita install di sini versi 3.1, di sini di company profile ini kalian bisa lihat pip freeze grep Django. Yang terinstall di sini adalah Django 2.2 sesuai dengan apa yang kita install di virtual environment company profile. Dan ketika kalian pip freeze ini untuk melihat versi Python package yang udah kalian install ya. Django di sini Django di sini terinstall Python Django-nya versi 3.1. Jadi kalian sudah punya 2 virtual environment yang siap pakai, yang tidak akan berhubung satu sama lain, dan kalian bisa development sesuai dengan versi paket yang sudah kalian install di masing-masing virtual environment tersebut. Gitu ya. Nah, untuk pemakaian terlebih lanjut nanti kita akan membuat website ya dari Python Django di video selanjutnya. Nah, bagaimana kita kan udah masuk nih, bagaimana cara keluar dan masuk lagi nih dari virtual environment? Caranya deactivate, teman-teman. Deactivate ini otomatis dia akan keluar dari virtual environment. Tandanya tulisan company profile ini udah nggak ada di sebelah kiri dari hostname kalian gitu. Untuk masuk lagi kalian tinggal masuk lagi lewat virtual environment work on company profile. Nah, ini udah masuk lagi di company profile. Jadi keluarnya pakai deactivate, masuknya pakai work on. Nah, work on ini itu adalah shortcut dari itu teman-teman, dari virtual environment wrapper. Deactivate itu sebenarnya di dalam folder bin di directory binnya Python virtual environment. Tapi ketika kalian install virtual environment wrapper, deactivate ini kita bisa panggil dimanapun kalian berada gitu. Misalkan tmp di sini kan juga bisa panggil deactivate secara langsung gitu. Itu enaknya pakai virtual environment wrapper. Oke, itu untuk masuk dan keluar. Bagaimana cara menghapusnya? Menghapusnya
cukup RM Virtual Environment Wrapper Company Profile. Nah, ini akan meremove company profile dengan semua paket-paket Python yang sudah kalian install sebelumnya, termasuk Python Django 2.2 yang sudah kalian install. Nah, cara ngeceknya gimana di virtual environment? Ini company profile sudah nggak ada nih teman-teman. Di sini udah nggak ada. Yang tersisa media digital ini. Itu ya teman-teman. Oke, itu sekilas penjelasan tentang virtual environment, dan menurut saya itu untuk development sangat-sangat berguna, sangat-sangat useful untuk kalian yang nantinya akan mencoba-coba atau memang memiliki dua project yang berbeda, atau memang punya project satu yang nantinya akan di develop lagi dengan versi yang berbeda. Nanti kalian akan bikin lagi versi virtual environment yang berbeda untuk mengupgrade versi tiap paket-paketnya, tiap library yang ada itu. Jadi sebelum ke production, kalian alangkah lebih baiknya membuat virtual environment baru untuk mencocokkan kalau saya upgrade library versi library ini bagaimana efeknya. Jadi kalian tidak mengganggu pengembangan versi stable yang sudah jalan seperti itu. Oke, sekian video kali ini tentang virtual environment. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share agar manfaatnya untuk orang lain juga. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulisanku jelek banget ya. Harusnya kemarin belajar nulis dulu baru bikin tutorial ya.